Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita, yakni Menara Babel, dan ini adalah bagian yang keempat. Mari kita lihat teksnya, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena dari situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, ini adalah part yang keempat. Dan di dalam part yang keempat kita sudah membahas poin-poin, dalam bagian-bagian part-part sebelumnya kita sudah bahas poin-poin tertentu. Sekedar mengingatkan pembahasan kita, dalam poin pertama kita sudah bahas tentang kondisi manusia pada zaman itu. Kondisi manusia pada zaman itu di mana manusia satu bahasanya, satu logatnya. Dan saya sudah jelaskan bahasa apa itu, logatnya pada zaman itu. Terus yang kedua kita sudah membahas rencana pendirian Menara Babel. Dan dalam rencana pendirian Menara Babel itu kita melihat bahwa dalam rencananya mereka membuat rencana tanpa Tuhan. Mereka mempunyai tujuan untuk mencari nama bagi mereka sendiri, mencari kemuliaan diri sendiri, dan bukan kemuliaan Tuhan. Mereka juga menginginkan supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi, dan itu berlawanan dengan kehendak Tuhan supaya mereka memenuhi bumi ini. Bagian ketiga saya membahas kebudayaan Mesopotamia pada zaman itu. Saya ungkapkan fakta-fakta arkeologi untuk menunjukkan bahwa mereka memang sanggup melakukan niat mereka, mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Memang mereka punya kapasitas, mereka punya potensi, punya kemampuan, dan itu dibuktikan dari galian-galian arkeologi dan kebudayaan zaman Mesopotamia kuno waktu itu. Dan poin keempat kita sudah bicara soal Menara Babel sendiri, dari penggalian-penggalian arkeologi yang kelihatannya ada kaitan dengan Etemenanki yang ada di wilayah Babel. Lalu pada minggu sebelumnya kita mulai masuk pada poin kelima, yaitu sikap dan tindakan Tuhan itu bagaimana. Setelah manusia merencanakan pendirian Menara Babel, bagaimana Tuhan bersikap terhadap mereka? Nah, kita di sini membahas sikap Tuhan, kita baru bahas satu, yaitu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara itu. Nah, ini yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, Tuhan turun untuk melihat kota dan menara itu. Ini sikap pertama dari Tuhan. Sekarang kita mau menyambung sikap Tuhan yang kedua. Tindakan Tuhan yang kedua di dalam kasus Menara Babel ini adalah Tuhan membiarkan
untuk sementara. Tuhan membiarkan proyek itu berjalan untuk sementara waktu. Di dalam Kejadian 11 ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kalau saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi itu, dikatakan kota dan menara yang didirikan. Kota dan menara yang didirikan. Berarti kota itu sudah didirikan. Menara itu sudah didirikan. Walaupun kota itu belum selesai didirikan, tapi sudah mulai didirikan. Menara itu belum selesai, tapi sudah mulai didirikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa melihat begitu, artinya pada waktu Tuhan turun untuk mengacau balaukannya, menara itu sedang jalan pekerjaannya, kota itu sedang jalan pekerjaannya. Lalu saudara-saudara, saya berpikir, mengapa Tuhan tidak turun sebelum proyek itu mulai? Kenapa sebelum mereka mulai kota itu, sebelum mereka memulai menara itu, Tuhan tidak segera turun dan menggagalkan proyek itu? Ternyata tidak, saudara. Tuhan membiarkan proyek itu jalan. Tuhan membiarkan kota menara itu dilaksanakan, dibangun, dan sampai pada titik tertentu. Kita tidak tahu sampai kondisi macam apa, sampai setinggi apa. Tapi pada saat proyek sudah berjalan, di tengah perjalanan proyeklah Tuhan turun dan mengacaukan proyek itu. Jadi di sini kita bisa melihat pada waktu proyek yang berdosa itu berjalan, Tuhan tidak langsung turun tangan menggagalkan rencana itu. Rupanya Tuhan membiarkan untuk sementara waktu. Dia membiarkan proyek berdosa itu berjalan, dan di tengah jalan itulah baru dia turun dan mengacaukan. Saudara-saudara, memang kelihatannya demikian cara Tuhan. Sekalipun orang menjalankan sesuatu yang berdosa, sesuatu kegiatan, suatu tindakan, satu proyek yang berdosa, adalah kebiasaan Tuhan untuk membiarkan itu berjalan untuk sementara waktu. Di dalam cerita perjanjian lama yang lain, kita melihat ada seorang nabi, yaitu Nabi Yunus yang mau diutus Tuhan pergi ke Niniwe. Niniwe itu ibu kotanya Asyur, ya, kerajaan Asyur pada waktu itu. Disuruh pergi ke Niniwe, Yunus tidak mau pergi ke sana, dia lari ke Tarsis. Kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Pertama, mungkin karena Niniwe itu adalah daerah di luar Israel. Maka Yunus ini adalah misionaris pertama yang Tuhan kirim ke negara lain. Jadi mungkin ada ketakutan-kah? Karena ini adalah perjalanan pelayanan seorang nabi pertama keluar dari bangsanya sendiri. Kedua, mungkin karena dia jengkel, karena dia disuruh pergi untuk beritakan firman di Asyur yang adalah ibu kota, di Niniwe yang adalah ibu kota dari Asyur. Sedangkan Niniwe atau Asyur itulah yang menghancurkan kerajaan Israel. Kalau mereka menghancurkan kerajaan Israel, Yunus itu mengharapkan Tuhan menghukum mereka. Tapi sekarang Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan suruh Yunus pergi beritakan firman. Kalau beritakan dan kalau mereka bertobat, Tuhan tidak jadi hukum. Makanya Yunus tidak mau. Dan akhirnya Yunus melarikan diri ke Tarsis. Nah, saudara-saudara, berarti larinya Yunus ke Tarsis, perginya Yunus ke Tarsis, ini adalah satu perjalanan ketidaktaatan. Ini adalah satu perjalanan yang lari dari Tuhan, perjalanan yang melawan kehendak Tuhan. Yunus sedang berdosa dengan pelariannya. Yunus 1 ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu dan itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
Jadi Yunus sedang lari dari Tuhan. Dia sedang tidak taat pada Tuhan. Dia sedang berdosa pada Tuhan dengan perjalanannya. Tapi saudara bisa melihat, ternyata dia mau lari dari Tuhan, tapi perjalanannya lancar, bukan? Kalau kita pakai bahasa Kupang, Tuhan tidak tepa dia di pelabuhan. Tuhan biarkan dia berlayar. Tuhan buka jalan untuk dia pergi. Dan sampai tengah jalan, sampai tengah laut, baru Tuhan turun tangan. Persis seperti Menara Babel. Tuhan tidak menggagalkan pekerjaan mereka di awal rencana mereka. Tidak. Mereka berencana, Tuhan diam. Mereka melakukan, Tuhan seolah-olah diam. Satu titik di dalam perjalanan kerja itu, baru Tuhan turun tangan. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Salih tentang Yunus ini. Yunus bisa mendapatkan jalan yang terbuka untuk lari dari Tuhan. Dia pergi ke Yafo. Dia bukan hanya bisa mendapatkan sebuah kapal, tapi juga masih ada tempat baginya. Dan dia mempunyai uang untuk membayar tiket kapal itu. Ini semua merupakan jalan atau pintu terbuka baginya. Aneh, orang sedang lari dari Tuhan, tapi pintu terbuka. Aneh, orang sedang tidak taat pada Tuhan, tapi jalan terbuka. Aneh, orang sedang berdosa pada Tuhan, tapi pintu terbuka bagi dia. Biasanya orang melakukan sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, kadang-kadang terlihat pintu tertutup. Tapi ini aneh, orang sedang lari dari Tuhan, tapi pintu terbuka. Ini seharusnya mengajarkan pada kita bahwa pintu yang terbuka, jalan yang terbuka, tak selamanya menunjukkan itu jalan yang benar. Saya kutip kata-kata Henry. Providensi kelihatannya baik terhadap rencana Yunus. Dan memberinya suatu kesempatan untuk lari atau lolos. Kita bisa lari dari kewajiban kita, tapi mendapatkan angin yang menyenangkan. Jalan yang mudah tidak selalu merupakan jalan yang benar. Kita lari dari kewajiban, tapi ada angin yang menyenangkan. Ada pintu yang terbuka, ada jalan yang terbuka. Editor dari Calvin Commentary mengutip kata-kata dari seorang yang namanya Markius. Markius mengatakan begini. Allah kadang-kadang bukan hanya membiarkan orang jahat menjadi makmur dalam dosa mereka, tapi juga tidak segera memulihkan orang saleh dalam kejatuhan mereka. Orang saleh jatuh menderita, Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tuhan tidak segera menolong dia. Tapi orang jahat melakukan kejahatan, Tuhan juga tidak segera menghukum dia. Anak Tuhan, orang percaya, menderita, berdoa. Sudah doa lagi, doa puasa lagi, doa semalam lagi. Yesus, Yesus, dengar doaku. Sampai air mata bercucuran. Tapi Tuhan tidak turun tangan untuk tolong. Sementara kita mengharapkan Tuhan cepat turun tangan tolong kita, Tuhan tidak tolong. Tapi sementara itu orang jahat sedang berkeliaran dan kita juga mengharapkan Tuhan segera turun tangan menghancurkan mereka. Tapi Tuhan juga tidak turun tangan langsung. Karena itu Markius berkata, Allah kadang-kadang bukan hanya membiarkan orang jahat menjadi makmur dalam dosa mereka, tapi juga tidak segera memulihkan orang saleh dalam kejatuhan mereka. Tidak. Dia memberi mereka semua fasilitas untuk sementara dalam jalan mereka yang turun ke bawah. Supaya mereka bisa lebih mengenal diri mereka. Dan supaya dengan demikian kemuliaan Allah bisa lebih dinyatakan. Jadi bodohlah orang berdosa yang memulai hidupnya dengan makmur. Dan lalu menyimpulkan bahwa akhirnya juga akan sama bahagianya. Jadi kalau ada orang berdosa yang melakukan sebuah dosa start dengan semua baik, adalah bodoh kalau kamu mengira bahwa sekarang baik, akhirnya juga akan baik. Tidak. Tuhan hanya membiarkan saudara terus berjalan di dalam jalan yang salah, di dalam jalan ketidaktaatan, di dalam jalan dosa. Tuhan membiarkan untuk sementara. Seperti dia membiarkan Menara Babel berjalan untuk sementara waktu.
Nah, kalau begitu kita tanya, kenapa Tuhan tidak langsung turun tangan? Kenapa tidak turun dan langsung hajar Menara Babel dan kota-kotanya selesai, beres hari itu? Kenapa harus membiarkan waktu cukup lama mereka berjalan dalam ketidaktaatan dan dalam dosa mereka? Matthew Henry bilang begini, Allah membiarkan mereka menempuh jalan yang salah dalam pekerjaan mereka, supaya mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertobat. Allah memiliki maksud yang bijaksana dan kudus dalam memperbolehkan musuh-musuh kemuliaannya melanjutkan rancangan besar mereka yang salah itu, dilaksanakan secara besar-besaran dan menikmati keberhasilan dalam jangka waktu yang lama. Jadi maksudnya Henry, kalau Tuhan belum langsung turun tangan dalam sebuah proyek, sebuah tindakan yang berdosa, Dia memang terus beri kesempatan supaya dalam kesempatan di mana Dia belum turun tangan ini, orang boleh bertobat. Kesempatan untuk bertobat. Karena itu Tuhan tidak langsung turun tangan. Karena itu saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa apabila saudara sedang tidak taat pada Tuhan, apabila saudara sedang lari dari Tuhan, apabila saudara sedang melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tapi saudara dapati ternyata jalan terbuka, ternyata aman, ternyata semua aman, dan kelihatannya Tuhan diam-diam saja, tidak bikin apa-apa. Jangan salah, karena Tuhan tidak mungkin diam saja terhadap ketidaktaatan kita. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita terus di dalam kesalahan kita. Itu hanya membiarkan beberapa saat sebelum Dia turun dan mengacaukan, jikalau tidak ada pertobatan. Dengan kata lain, jikalau ada dosa yang terjadi, Tuhan bukannya tidak menghukum, Tuhan bukannya tidak menghajar, tapi Dia menunda penghukumannya, menunda penghajarannya kalau manusia tidak bertobat. Sekarang ada satu ayat di dalam surat Roma yang bagus. Roma pasal 2 ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Perhatikan yang saya garis bawahi. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi kalau kamu bersalah, kamu tidak taat, dan Tuhan belum langsung menghajar kau, bukan berarti Tuhan membiarkan. Tidak bikin apa-apa. Tuhan membiarkan supaya kamu bertobat. Tapi ketidaktaatan itu berjalan terus. Itu sama dengan menimbun murka Allah. Kalau orang ini bersalah, Tuhan mestinya pukul dia pakai hamar 1 kilo. Tak. Tapi Tuhan tahan, biarkan. Tapi dia jalan terus. Karena dia jalan terus, Tuhan mau hajar, Tuhan tahan. Tapi yang 1 kilo tadi jadi 2 kilo. Ya. Tapi dia terus. Tuhan mesti hajar tapi Tuhan tahan. Maka ini hukumannya 3 kilo. Lalu Tuhan biarkan dia terus. Ternyata dia jalan terus dalam ketidaktaatan. Ini 4 kilo. Terus makin Tuhan panjang sabar, itu makin menimbun murka. Sehingga pada waktunya yang hantam dia itu bukan 1 kilo. Tapi 27,6 kilo. Maka hancurlah dan bonyoklah orang itu. Karena apa? Kesabaran Tuhan bagus untuk memberikan kesempatan bertobat. Tapi kalau kesabaran Tuhan itu tidak dimanfaatkan dengan bertobat, maka orang yang berdosa itu sedang menimbun murka, menimbun murka. Karena itu saudara, setiap kita yang hidup dalam ketaatan dan Tuhan belum melakukan apa-apa buat saudara, sebenarnya murkanya sedang tertimbun atas saudara. Ya, perhatikan kata-kata Henry. Allah membiarkan mereka menempuh jalan mereka yang salah dalam pekerjaan mereka. Kata-kata Henry, orang yang terus berjalan di jalan dosa menimbun murka atas diri mereka sendiri. Timbunan menandakan kelimpahan.
Inilah timbunan yang akan dipakai itu selama-lamanya dan tidak kunjung habis. Tetapi walaupun begitu, orang-orang berdosa tetap menambah timbunannya seperti orang yang menimbun harta. Setiap dosa yang disengaja menambah angkanya dan akan menggelorakan pembalasan. Dia makin menambah cabang pada murka, seperti yang ditafsir sebagian orang. Yeskiel 8:17, sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Timbunan menandakan rahasia. Perbendaharaan atau gudang murka adalah hati Allah sendiri, yang di dalamnya murka itu terletak atau tersembunyi seperti harta karun di dalam suatu tempat rahasia yang dimeteraikan. Maka di sini setiap kali kita terus melakukan kejahatan dan tidak bertobat, maka itu murka ditimbun di dalam hati Allah, seperti di gudangnya Allah, dan seperti harta karun yang ditimbun begitu banyak, dan ada saatnya semua itu dikeluarkan. Karena itu kita melihat, maka disitulah mengapa Tuhan tidak langsung menghukum orang-orang yang melakukan atau membuat proyek Menara Babel. Jadi di sini kita belajar Tuhan, seperti tadi kata Markius, biasanya tidak segera menolong orang percaya, tapi juga tidak segera menghukum orang berdosa. Tapi ini membawa satu pelajaran yang lain bagi kita. Pelajaran pertama tadi adalah bahwa kalau kita hidup di dalam kejahatan kita dan tidak terjadi apa-apa, jangan buru-buru mengatakan Tuhan tidak peduli. Dia hanya bersabar dan menimbun murka. Tapi di sisi yang lain, kalau saudara lihat orang jahat, kalau saudara lihat orang berdosa, kalau ada orang jahat kepada saudara, saudara mengharapkan Tuhan cepat-cepat menghukum dia. Kalau ada orang merampas kebahagiaanmu, kalau ada orang yang merusak hidupmu, kalau ada orang yang bikin hidupmu kacau balau, yang kau harapkan adalah segera setelah dia berbuat jahat, Tuhan kirim kilat dari langit, sambar dia langsung, selesai jadi almarhum langsung. Tapi kan tidak. Kadang-kadang kita lihat dia sudah jahat begitu, kayaknya Tuhan tidak bikin apa-apa ya. Dia tambah hidupnya tambah enak. Sudah penjahat model begitu, tapi ternyata usahanya, pekerjaannya, semua proyeknya aman. Ya, kelihatannya Tuhan tidak bikin apa-apa. Sedang saya di sini berdoa, Tuhan, sampai kapan keadilan terlaksana? Tapi Tuhan diam. Dan hidup orang jahat itu tambah hari tambah baik. Jangan saudara pikir Tuhan buta. Tidak. Tuhan sama seperti tadi. Tuhan sedang membiarkan dia berjalan terus. Dan sementara menimbun murkanya. Dan satu titik, apabila tidak ada pertobatan, maka Tuhan menjalankan penghukuman atau penghajarannya. Karena itu, kalau lihat orang jahat enak-enak hidupnya, jangan cemburu. Tadi Mazmur kita sudah baca, Mazmur 73. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi ini ada orang benar yang rasa diri tidak puas. Kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Fasik tapi mujur. Orang benar malah sial. Orang fasik malah mujur. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka orang fasik tapi tidak pernah sakit. Saya orang benar tapi sakit terus. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Orang fasik sehat dan gemuk tubuh mereka. Jangan diartikan bahwa yang sehat dan gemuk pasti orang fasik. Orang fasik dikatakan mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Kelihatannya orang fasik hidupnya enak, nggak mengalami susah, tidak kekurangan. Sedangkan orang benar rasanya hidupnya susah. Pada masa COVID seperti ini tambah susah lagi. Tapi orang fasik malah tambah jaya. Rasanya jengkel. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 6. Sebab itu mereka berkelungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Loncat ayat 12. Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Enak. Ayat 13, pemazmur bilang,
Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Orang fasik hidup enak. Untuk apa saya pertahankan hidup yang bersih? Untuk apa saya jaga tangan saya supaya tidak kotor, supaya tidak berdosa kepada Tuhan? Tapi hidup sengsara tiap hari, kena tulah tiap pagi. Pemazmur merasa iri hati terhadap orang-orang jahat, orang-orang fasik, tapi Tuhan tidak bikin apa-apa pada mereka. Pemazmur mengungkapkan kedongkolannya kepada Tuhan. Kelihatannya sia-sia aku pertahankan hidup yang bersih. Tapi di ujung Mazmur ini, pemazmur mulai melihat titik terang di sana. Ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, kesudahan orang fasik. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Maka di sini ada saat di mana pemazmur merasa Tuhan tidak adil. Orang benar menderita setiap hari, tapi orang fasik senang selama hidupnya. Tuhan tidak bikin apa-apa. Tapi dibilang setelah saya melihat semuanya, sesungguhnya Tuhan taruh mereka di tempat-tempat licin dan akan membinasakan mereka. Semua itu memang mengajarkan bahwa Tuhan memang tidak cepat-cepat menghajar orang berdosa. Tuhan tidak cepat-cepat menghukum orang berdosa. Adalah kesabaran Tuhan yang membuat semua itu berjalan. Sehingga di sini kalau hidupmu susah karena orang lain dan Tuhan tidak bikin apa-apa pada orang itu, jangan mengatakan Tuhan tidak adil. Tidak. Ada saatnya Tuhan menghukum mereka apabila mereka tidak bertobat. Ini hal kedua yang Tuhan lakukan. Yang pertama Tuhan turun dan lihat. Itu sudah minggu lalu kita bahas. Sekarang kedua, Tuhan membiarkan untuk sementara waktu. Yang ketiga adalah Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Ayat 7. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi yang Tuhan lakukan yang ketiga itu adalah mengacau balaukan bahasa. Perhatikan ayatnya sekali lagi. Baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Pertama-tama saudara, perlu diperhatikan ada sebuah permainan kata yang indah di sini. Coba mari kita lihat rencana awal orang-orang Babel ini. Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Perhatikan ayat ini, ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Perhatikan yang saya garis bawahi. Kita. Marilah kita membuat batu bata untuk membakarnya baik-baik. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncak sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kita membuat, kita dirikan, kita cari nama bagi kita. Jadi mereka gunakan kita. Terus kita. Lalu Tuhan balas ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan. Kalau ayat ini dibedah, diurai, baiklah kita turun dan baiklah kita kacaukan. Jadi rupanya saudara, tadi mereka kita dirikan. Ya, kata-kata mereka kita dirikan, kita membuat, kita cari nama. Manusia mengatakan kita buat, kita cari nama, kita dirikan.
supaya kita. Lalu Tuhan bilang, kita turun, kita kacaukan. Engkau saja yang kita. Tuhan juga bisa kita. Maka di sini sebenarnya ada sindiran kepada orang-orang pada zaman itu. Davis mengatakan begini, dengan sombong manusia menyatakan, marilah kita membuat batu bata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, marilah kita cari nama. Sekarang Allah menanggapi dengan keputusan, baiklah kita turun. Lalu Henry, orang-orang itu berkata, marilah kita membuat batu bata, dan marilah kita dirikan sebuah menara, hingga menggololakan semangat mereka satu sama lain pada upaya itu. Dan sekarang Allah berfirman, baiklah kita mengacau balaukan bahasa mereka. Sebab, perhatikan kata-kata Henry ini bagus. Sebab, kalau manusia mendorong diri mereka untuk berbuat dosa, Allah akan mendorong dirinya sendiri untuk melakukan pembalasan. Maka kita di situ tentu saja itu mengarah kepada doktrin Allah Tritunggal. Tapi penggunaan kata kita dalam Kejadian 11 ayat 7 bukan untuk atau dengan tujuan memperkenalkan konsep Tritunggal. Tidak. Tapi itu semacam pembalasan atau sindiran kepada manusia. Karena mereka kita. Tuhan juga bilang kita. Kita kacaukan, kita turun, kita kacaukan. Maka ini semacam sindiran. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mengapa bahasa mereka bisa kacau? Ada satu pandangan dari Jerry Griff. Dia mengatakan begini. Untuk menimbulkan keanekaragaman bahasa, pertama-tama Tuhan menyebabkan suatu perserakan. Maka mujizat yang sebenarnya dalam peristiwa Menara Babel bukanlah pengacauan bahasa, melainkan perserakan manusia. Jadi maksudnya Griff begini. Bukan mereka bahasanya kacau baru mereka terserak. Tapi karena mereka terserak, makanya bahasanya jadi kacau. Tapi saudara, menurut saya pandangan Griff ini salah. Karena kalau kita membaca baik-baik teks itu, mereka itu sudah kacau dulu baru terserak. Bukan terserak baru kacau. Coba perhatikan ayat 9, Kejadian 11. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Di situ. Di wilayah itu Tuhan kacaukan mereka. Terus dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi kita bisa lihat bahwa pengacauan bahasa terjadi di situ. Di Babel itu. Dan dari situ, dari Babel itulah Tuhan serahkan mereka kepada seluruh bumi. Bagaimana Tuhan mengacaukan bahasa? Nah saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa Tuhan melakukan sesuatu pada organ-organ bicara manusia. Yang lain mengatakan Tuhan mengacaukan di pikiran. Tapi bagi saya saudara ini simpel saja. Ini sebuah mujizat. Kita hidup dari lahir sampai besar. Kita belajar bahasa. Dan berapa banyak kosakata yang masuk di kepala saudara. Saudara punya bank kata di dalam pikiran saudara yang diisi dengan bahasa yang saudara tahu. Karena saya ngerti bahasa Indonesia dari kecil, maka di dalam memori saya ada bank kata bahasa Indonesia yang masuk terus tiap hari. Kalau Tuhan mau mengacaukan bahasa saya, sampai saya tidak lagi ngerti bahasa Indonesia, berarti ada sesuatu yang Tuhan buat di dalam memori saya, di mana seluruh kosakata yang sudah ada di dalam tahu-tahu hilang, dan tiba-tiba saya bicara dalam bahasa yang lain. Maka kelihatannya Tuhan juga memberikan kosakata baru yang tidak pernah saya pelajari. Ini sesuatu yang terjadi dalam pikiran manusia, tapi ini sesuatu yang bersifat mujizat. Apakah memungkinkan Tuhan menghapus memori kata-kata, bahasa di dalam pikiran kita dan mengganti dengan kosakata dari bahasa yang lain? Kenapa tidak bisa? Karena hal yang sama Tuhan pernah lakukan pada hari Pentakosta, ya, di mana seperti Kisah 2 ayat 8 sampai 11 dikatakan oleh orang-orang itu, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik dari Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Rasul-rasul orang-orang Galilea, orang-orang Yahudi. Tapi kenapa tiba-tiba ada orang bisa bicara bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia? Kenapa bisa begitu? Tuhan membuat sebuah mujizat bahasa. Kalau di Kejadian 11, Tuhan membuat mujizat bahasa di mana manusia yang bahasanya satu dikacaukan. Tapi di Kisah pasal 2, Tuhan membuat juga sebuah mujizat bahasa di mana murid-murid diberikan kemampuan berbicara bahasa-bahasa lain. Di Kisah pasal 2, bahasa roh. Tapi ini bahasa roh yang ada di dunia ini. Bukan bahasa roh dari bahasa malaikat seperti yang beredar yang sebenarnya bukan bahasa. Ini bahasa yang ada di dunia. Karena orang-orang yang ada di situ mendengar murid-murid bicara dalam bahasa mereka. Jadi kita tidak tahu apa yang dibicarakan Petrus. Mungkin Petrus misalnya dia bicara bahasa Arab. Kalau dia bicara bahasa Arab itu berarti bahwa pada saat itu terjadi Tuhan berikan kosakata Arab masuk di kepalanya. Dan lalu dia bisa bicara dalam bahasa Arab. Filipus bicara dalam bahasa Mesir, Tuhan berikan kosakata bahasa Mesir di kepalanya dan dia bicara, keluarlah bahasa Mesir. Ataukah Tuhan melakukan mujizat itu bukan pada pikiran tapi pada organ bicara, pada bahasa, pada mulut, pada lidah. Tapi yang pasti adalah bahwa itu sebuah mujizat. Jikalau Tuhan bisa bikin mujizat bahasa di Kisah pasal 2, kenapa dia tidak bisa bikin mujizat terkait bahasa di Kejadian 11 dan itu mengacaukan. Dan Tuhan memang bikin kacau bahasa mereka. Apa tujuannya? Perhatikan ayat 6. Dan dia berfirman, mereka ini satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Itu baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Maksudnya begini, dengan manusia itu seragam bahasa, mereka satu bangsa, satu bahasa, satu logat, satu ras, satu tujuan, saling memahami pikiran masing-masing. Maka mereka bisa bersatu dan membuat proyek-proyek yang berdosa melawan Tuhan. Nah, Tuhan melihat ada potensi kejahatan di dalam kesatuan seperti itu. Karenanya sebelum mereka bikin dosa lebih besar lagi melalui kesatuan itu, Tuhan turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Dengan kata lain, tindakan Tuhan di sini adalah untuk mencegah mereka melakukan dosa atau kejahatan yang lebih besar lagi. Saya membaca buku renungan harian. Ada kata-kata yang bagus di sana. Dia bilang begini, Tuhan menentang kecenderungan manusia untuk memusatkan diri pada kekuatannya sendiri. Ketunggalan konsentrasi manusia dalam memupuk kejayaan dan mencari nama bagi diri sendiri tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Karenanya Tuhan kacaukan mereka. Maka di sini kita bisa lihat, kita melihat tindakan atau sikap Tuhan ada 3. Yang pertama, dia turun dan mengamati. Kedua, dia melakukan atau tidak segera bertindak. Dia membiarkan untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, dia mengacaukan bahasa mereka. Ini poin yang kelima. Sekarang kita lihat poin yang keenam. Setelah Tuhan mengacaukan semuanya itu, apa akibatnya? Ya, apa akibat yang terjadi? Akibat yang terjadi ada beberapa akibat. Pertama adalah mulai muncul banyak bahasa, ada banyak bahasa. Ya, waktu itu manusia bahasanya satu, logatnya satu. Tapi sejak Tuhan kacaukan itu, maka bahasa jadi banyak. Bahasa begitu banyak sampai hari ini para antropolog mengatakan seperti saya katakan sekitar 7.000-an bahasa ada di dunia. Itu belum termasuk varian-variannya. Orang bisa tahu bahasa Alor, tapi
Kampung Alor satu dengan Kampung Alor kedua, Kampung Alor ketiga. Bahasanya bisa beda-beda. Maka tentu di atas 7.000 bahasa. Dan ini bermula dari Menara Babel. Dan karena Tuhan mengacau banyak bahasa inilah hidup kita jadi sukar. Orang paling hanya bisa belajar 2-3 bahasa. Ya, kita sekolah belajar bahasa Inggris, paling ada bahasa Jermannya. Sehebat-hebatnya kita menguasai 2-3 bahasa. Memang ada orang-orang tertentu, saya lupa namanya, tapi orang itu bisa menguasai dan berbicara secara fasih dalam 40 bahasa berbeda. Itu ajaib. Ya. Tapi yang normal-normal ini ya paling 2-3 tambah dengan bahasa daerahnya. Ya. Tapi saudara bayangkan bahwa kita menjadi kesulitan bagi kita di dunia ini ketika faktor bahasa menjadi kendala bagi manusia. Jangankan untuk bekerja sama melawan Tuhan seperti yang di Menara Babel. Untuk komunikasi saja susah ya. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mengacaukan bahasa. Membuat atau membatasi manusia di dalam proyek bersama, karya bersama melawan Tuhan. Itu sudah bikin susah. Jangankan proyek bersama. Bicara saja satu sama lain bisa tidak saling mengerti. Saya teringat satu cerita pada zaman Napoleon Bonaparte. Ya, pemimpin Prancis yang hebat itu. Dia memimpin Prancis, lalu Prancis masuk pada masa jaya. Dan banyak orang akhirnya ingin supaya bisa bekerja di Prancis dan menjadi tentara Prancis. Masuk pasukan Prancis. Banyak orang senang. Dan Napoleon mengizinkan orang non-Prancis boleh jadi tentara di Prancis. Dan akhirnya banyak orang non-Prancis jadi tentara di Prancis. Lalu saudara-saudara, ada seorang pemuda bukan Prancis masuk jadi tentara. Satu hari Napoleon mau berkunjung. Diberitahukan bahwa Napoleon akan berkunjung. Dan biasanya Napoleon berkunjung. Dia suka orang non-Prancis jadi tentara. Tapi dia tidak suka kalau tidak tahu bahasa Prancis. Karena itu saudara, dia mau berkunjung. Dan kalau dia berkunjung, biasanya dia bertanya kepada tentara-tentara. Pertanyaannya selalu sama. Ya. Pertanyaan selalu sama, usiamu berapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama jadi tentara? Pertanyaan ketiga, waktu perang di kota A dan kota B, kau ikut yang mana? Lalu kepala pasukannya mau mempersiapkan anak buahnya supaya Napoleon datang. Jawab dengan benar. Lalu kepala pasukan tanya, prajurit, kau berapa usiamu? 23 tahun. Nah 23 tahun itu dalam bahasa Perancis itu begini. Hafal ya, 23 tahun. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama kau jadi tentara? Sudah 3 tahun. 3 tahun itu bahasa Perancisnya begini. Hafal baik-baik. Ketiga, waktu perang di kota A dan kota B kau ikut yang mana? Ikut dua-dua. Nah, dua-duanya. Nah, itu bahasa Perancisnya ini. Jadi ingat hafal. Pertama usia 23. Kedua, berapa lama jadi tentara? 3. Ikut di kota A atau B? Dua-dua. 23, 3, dua-duanya. 23, 3, dua-duanya. Hafal dalam bahasa Perancis. 23, 3, dua-duanya. 23, 3, dua-duanya. Hafal sepanjang hari. Tibalah harinya Napoleon datang. Dan Napoleon datang. Napoleon mulai bertanya. Tapi tidak seperti biasa. Kali ini Napoleon balik. Berapa lama kau jadi tentara? Siap. 23 tahun. Napoleon heran. Kelihatannya ini masih muda. Tapi berapa lama jadi tentara? 23 tahun. Masih muda. Napoleon heran. Memangnya kau sudah umur berapa sekarang? Siap, 3 tahun. Napoleon bingung. Sudah jadi tentara 23 tahun? Umur 3 tahun? Napoleon marah lalu bentak dia. Hei, memangnya kau yang gila atau saya yang gila? Siap, dua-duanya. Nah, jadi kacau. Kenapa terjadi kekacauan begitu? Bahasa. Saya baca juga Perdana Menteri Mori. Mau berkunjung ke Amerika. Dia nggak tahu bahasa Inggris sama sekali. Dia mau ketemu Barack Obama. Waktu dia mau ketemu Barack Obama, maka
instrukturnya bilang, waktu Bapak ketemu Obama, kalimat pertama yang Bapak keluarkan adalah, how are you? How are you? Nanti Obama akan bilang, I'm fine. And you? Bapak jawab, me too. Saya juga. How are you? Apa kabar? I'm fine, baik. And you? Me too. Saya juga baik-baik. Lalu Perdana Menteri Mori bilang, kok mudah sekali? Maka tibalah harinya di mana dia ketemu Obama. Lalu dia pegang tangan Obama. Lalu dia bilang, who are you? Mestinya, how are you? Tapi dia terbalik, who are you? Siapakah engkau? Waktu dia bilang, who are you? Obama kaget. Kenapa ini orang tanya, who are you? Akhirnya Obama kuasai diri dan berkata, I am Michelle husband. Aku suaminya Michelle. Lalu Perdana Menteri Mori pegang, me too. Saya juga. Saya suaminya Michelle, saya juga. Kenapa bisa model begitu? Ini masalah bahasa. Jadi komunikasi saja kita sudah sulit. Tak usah omong luar negeri, kita pergi ke kampung-kampung saja. Ya. Saya pergi ke Jawa, pelayanan di Kediri. Lalu ada mbah-mbah tua. Ya, hanya bisa, pokoknya dia bisa bahasa Jawa saja. Lalu saya diajar oleh orang-orang pada waktu itu, pergi. Ya, tanya mbah, apakah mbah sudah makan, bahasa Jawanya begini. Dan kata makan yang mereka suruh saya ucapkan itu adalah badok. Ya, dan saya tanya apakah mbah sudah badok. Badok itu ternyata makan yang kasar. Kira-kira kalau di Kupang bilang, apakah mbah sudah ceke? Ya. Dan pada waktu saya mengucapkan kata itu, dia memaki-maki saya. Dan saya bingung kenapa dia mesti memaki saya. Nah, semua ini faktor bahasa. Dan kita kesulitan dalam komunikasi. Jikalau kita kesulitan dalam komunikasi, bagaimana lagi kita bekerja sama di dalam perlawanan kepada Allah? Maka di sini kita bisa lihat ada banyak hal yang menjadi sulit karena bahasa. Ini sebagai akibat dari pengacauan bahasa di Kejadian pasal 11. Kita bisa lihat dosa manusia mulanya dirasa enak, pada akhirnya membawa kesulitan dan penderitaan seumur hidup manusia. Ini akibat dari tindakan Tuhan. Lalu akibat yang kedua dari tindakan Tuhan adalah pekerjaan terhenti. Ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Semua proyek mereka terhenti. Tidak jadi jalan. Satu proyek sekalipun didukung oleh seluruh dunia, kalau tidak disertai dengan ketaatan kepada Tuhan, maka pada akhirnya proyek itu akan hancur juga. Karena itu saudara-saudara, di dalam melakukan apapun, jangan lupakan Tuhan. Jangan seperti dosa orang-orang Babel yang mengabaikan Tuhan. Mereka hanya berkata, baiklah kita, marilah kita, marilah kita, kita. Tapi tidak pernah melibatkan Tuhan. Mereka bermusyawarah di antara mereka. Membahas rencana di antara mereka. Tapi tidak mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya semua rencana manusia terhenti. Setiap atau apapun proyek kita didukung oleh seluruh dunia. Kalau tidak didukung oleh Tuhan, tidak akan terjadi. Karena itu saudara, di dalam melakukan sesuatu hal, baik itu bersifat jasmani atau rohani, selalulah minta petunjuk Tuhan. Tuhan menghendaki atau tidak. Seperti kata Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Apapun, sekecil apapun. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Sebesar apapun, kalau Tuhan menghendaki, pasti bisa. Saya sering bercerita tentang pengalaman saya. Saya hobi nonton sepak bola. Dan Liga Inggris terutama. Dan pada satu malam akan ada pertandingan antara Manchester United lawan Chelsea. Itu kira-kira 3:30 pagi tayangnya. Lalu saya pulang pelayanan sampai rumah kira-kira jam 1 pagi.
Mau menunggu bola 3:30. Waktu saya buka TV dan ngecek, ternyata pulsa bola habis. Lalu saya menghubungi semua teman yang jual pulsa bola. Adakah yang bisa transfer? Ternyata semua off. Saya harus keluar cari pulsa bola. Tak mungkin ada toko buka. Tapi saya tahu bisa beli pulsa bola lewat ATM Mandiri. Lalu saya lari ke ATM, cari ATM Mandiri malam-malam. Lalu mulai transaksi bola. Begitu kartu masuk, muncul tulisan di depan. Maaf, pulsa Anda tidak cukup melakukan transaksi ini. Waduh, uang tidak cukup. Saya punya uang di BNI, tapi BNI tidak bisa beli. Lalu saya cari ATM BNI, lalu transfer ke Mandiri, lalu kembali lagi ke Mandiri, lalu beli lagi pulsa bola. Setelah beli pulsa bola, dapat itu, kembali ke rumah dan mulai registrasi nomor yang ada. Ternyata registrasi macet. Macet lagi, lalu saya harus buka Google cari cara meregistrasi Orange TV. Cari-cari ini, dapat coba-coba susah sekali. Ada nomor yang saya hubungi, pokoknya panjang kerjanya. Dan jam 3 pagi, kelar. Beres. Bola, TV, pulsa bola sudah masuk dan programnya, acaranya sudah jalan. Sudah bisa tonton. Jam 3 pagi. Saya lalu buatkan kopi, saya buat kopi, saya taruh dan duduk manis di muka TV untuk siap tunggu setengah jam lagi nonton bola. Dan saudara, saya sadar ternyata jam 6 pagi. Ternyata dalam setengah jam saya tertidur dan bola berjalan dan saya tidak lihat sedikit pun juga. Hari itu saya memaki-maki diri, percuma sudah keluar malam cari setengah mati, urusnya susah sekali. Giliran tinggal setengah jam nonton, saya tidak nonton apa-apa. Dan waktu itu saya sadar, ternyata untuk nonton bola saja saya tidak berkuasa kalau Tuhan tidak izinkan. Jikalau Tuhan tidak izinkan, proyek sekecil apapun tidak bisa terlaksana tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, proyek sebesar apapun itu bisa terjadi. Karena itu saudara-saudara, marilah belajar mengandalkan Tuhan setiap saat. Seperti lagu yang biasa kita nyanyikan, setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Jikalau kita tidak perlu Tuhan dan Tuhan tidak menghendakinya, maka seluruh pekerjaan itu akan terhenti. Yang ketiga yang terjadi adalah mereka terserah ke seluruh bumi. Saudara, mereka terserah ke seluruh bumi. Sekarang mari kita lihat rencana Tuhan mula-mula. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman pada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Ini rencana Tuhan mula-mula disampaikan pada Adam dan Hawa, penuhi bumi. Tapi karena manusia berdosa dihapus dengan air bah, lalu hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Begitu Nuh dan keluarganya keluar dari Batra, firman ini diulang. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak serta penuhi bumi. 2 kali Tuhan nyatakan, pertama pada Adam, penuhi bumi. Lalu pada Nuh, penuhi bumi. Tuhan mau supaya manusia memenuhi bumi. Tapi bagaimana niat hati orang-orang Babel? Kejadian 11 ayat yang keempat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Tuhan mau mereka penuhi bumi. Mereka bilang supaya kita tidak terserah ke seluruh bumi. Lalu bagaimana Tuhan menghukum mereka? Ayat 8 dan 9. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Lalu ayat 9, di situ dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situ mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tuhan suruh penuhi bumi, mereka bilang supaya kita jangan terserah. Tuhan hukum mereka lalu terserah ke seluruh bumi. Di sini kita bisa lihat bahwa pada akhirnya juga rencana Tuhanlah yang terjadi. Makanya nats pembimbing kita tadi, Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia meniadakan rencana suku-suku bangsa. Tapi rencana Tuhan tetap selamanya. Rancangan hatinya tetap turun-temurun. Karena itu saudara, pada akhirnya rencana Tuhan tidak bisa gagal. Rencana Tuhan pasti terjadi. Rencana kita bisa gagal. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan,
Maka pada akhirnya